SMK 3. SMK 3, Pok. Bawah. Aku anak SMK 3 sejati. Lanjut di mana? Kayaknya di rumah aku ini. Dah. Oke, saya akan menjelaskan fungsi termostat pada kulkas. Termostat pada kulkas adalah suatu suhu komponen yang berfungsi sebagai pengatur suhu pada kulkas. Pengaturan suhu yang dilakukan menggunakan satuan suhu derajat Celcius. Oke, saya di sini akan menjelaskan timer. Ini namanya timer. Timer pada kulkas. Cara kerja timer pada kulkas 2 pintu. Pada saat pertama kali kulkas dicolokkan ke listrik, timer akan mengatur aliran listrik ke mesin kompresor supaya bekerja untuk mendinginkan ruangan dalam kulkas. Apabila sebelum kulkas dicolokkan, timer tidak putar 2 kali, yaitu ke posisi standby. Namun jika timer pada posisi standby sebelum kulkas dicolokkan, mungkin harus menunggu beberapa saat baru mesin bisa nyala atau bekerja. Dan setelah ruangan di kulkas dirasa dingin, maka timer akan memutus arus listrik dari kompresor, dan kemudian timer berganti menyambungkan arus listrik pada fuse defrost untuk mencairkan bunga es di evaporator. Oke, perkenalkan saya Aditya Rizky. Saya akan menjelaskan tentang fan dari bagian-bagian peralatan kulkas. Fan ini berfungsi untuk menghembuskan udara dingin dari evaporator ke seluruh bagian rak. Contohnya ke bawah sini. Oke, lanjut. Kita akan lanjut sekarang. Dan ini adalah contoh dari thermofuse yang berfungsi melindungi peralatan elektronik dari kerusakan akibat overheat atau kepanasan jika sikring bekerja untuk membatasi lonjakan arus pada peralatan elektronik. Maka thermofuse ini bertugas untuk memutuskan arus saat peralatan mencapai suhu tertentu. Atau pelat besi terletak di bagian belakang kulkas dan berhubungan dengan udara luar. Kemudian lanjut ke penyaring dan pengering. Penyaring dan pengering merupakan satu kesatuan alat. Penyaring berfungsi untuk menyaring kotoran padat, sedangkan pengering berfungsi untuk menyerap lembab uap air. Kemudian lanjut ke pipa kapiler. Pipa kapiler terletak di antara strainer dan evaporator, berfungsi untuk menurunkan tekanan dan mengaturnya secara otomatis agar jumlah dan tekanan aliran refrigeran cair yang memasuki evaporator tetap konstan sesuai kebutuhan evaporator. Kemudian lanjut ke evaporator. Evaporator merupakan pipa panjang yang berdiameter besar dan berkelok-kelok, memiliki tekanan yang sangat rendah di dalamnya karena adanya hisapan yang dilakukan oleh motor kompresor. Kemudian lanjut ke akumulator. Akumulator merupakan alat penampung refrigeran yang berasal dari evaporator. Akumulator akan menyeleksi agar hanya refrigeran yang berbentuk gas saja yang mengalir ke kompresor. Dengan perkataan lain, akumulator berfungsi untuk mencegah bahan pendingin cair memasuki kompresor. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Herman Setiawan. Saya akan menjelaskan siklus untuk kelistrikannya. Kita mulai dari kompresor. Ini bagian pasanya. Ini pasa, ini netralnya. Oke.
Ini masuk ke MCB ada kompresor ini untuk ini kabel untuk ke fan untuk fan ini bentar. Ini kabel netral fan ke sini dan ini pasanya dia masuk ke Devos steamer ke kaki nomor 4. Ini untuk fan. Dan di kaki nomor 3 Devos timer itu ada di termostat. Masukan termostat, keluaran termostat itu di door switch dan di pasang. Untuk di kaki Devos timer 1 2 itu menyambung di Devos Thermo. Dan Devos Thermo itu ada keluaran untuk nyambung di plat heater dan keluaran heater. Ini kabel keluaran heater masuknya di netral.